Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizal di sini dalam perkuliahan jarak jauh kelas ekonometrika di jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda, yang mana sebelum ini kita sudah membahas tentang regresi linier sederhana ya. Oke, kita langsung saja. Setelah kita membuka program Stata, langsung saja kita import datanya terlebih dahulu dengan cara klik file, lalu import. Karena file kita menggunakan file Excel, kita pilih Excel Spreadsheet. Lalu kita klik dan kita cari lokasi dari file data kita. Setelah kita pilih, lalu jangan lupa untuk mencentang import first row as variable names agar baris pertama di file data kita menjadi nama dari variabelnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu di sini akan muncul banyak sekali variabel yang mana kita akan melakukan regresi berganda pada beberapa variabel yang ada di sini. Seperti biasa caranya, kita akan mencoba meregresikan pengaruh upah dengan IQ dan edukasi. Kita pilih 3 variabel, namun sebelum itu kita mencari dulu summarize-nya atau ringkasan dari datanya. Dengan cara kita mengetik summarize, lalu pilih variabel yang ingin kita ketahui summary-nya. Kita pilih wage atau upah, kemudian IQ dan edukasi. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul summarize dari variabel yang ingin kita uji. Lalu setelah itu kita ingin meregresikan dengan cara kita ketik reg spasi variabel yang ingin kita regresikan, yaitu wage atau upah sebagai variabel dependent, lalu IQ dan edukasi sebagai variabel independent. Kita memiliki 2 variabel independen saat ini. Ketika kita sebelumnya meregresi dengan regresi linear sederhana, kita hanya memiliki satu variabel dependent dan satu variabel independen. Namun kali ini karena regresi berganda, kita memiliki variabel independen lebih dari satu. Dalam kasus kali ini kita pilih 2 terlebih dahulu untuk mempermudah pembelajaran kita. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini akan muncul output dari perhitungan masing-masingnya, baik dari summary maupun regresinya. Untuk mempermudah, kita copy dulu. Klik kanan, kita pilih copy. Kita pindah ke Microsoft Word terlebih dahulu. Lalu kita paste. Nah, untuk merapikannya kita bisa blok semua. Kita pilih font Courier New dengan ukuran yang kita sesuaikan, mungkin 9 ini sudah cukup. Lalu agar sedikit lebih rapi lagi, kita coba perkecil spasinya. Nah, ini akan terlihat lebih rapi. Baik, kita langsung bahas outputnya. Outputnya terdiri dari summary. Summary yang bisa kita lihat terdiri dari variabelnya, lalu jumlah observasinya, rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Yang bisa kita lihat langsung di tabelnya. Lalu untuk regresi, untuk kolom output regresinya, kita pertama-tama yang bisa kita buat adalah modelnya terlebih dahulu. Kita buat modelnya ya. Untuk model dari regresi linear berganda,
Modelnya adalah seperti ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 dan seterusnya ya, sampai beta N, beta kesekian maksudnya, kali dengan Xn, lalu ditambah dengan error term, atau kita notasikan dengan epsilon. Jika kita membuat model, lalu kita akan lihat pada kolom koefisiennya. Kita lihat wage atau upah ini sebagai variabel dependennya. Lalu kita bisa tuliskan di sini modelnya. Wage atau upah merupakan fungsi dari minus 128 konstantanya, 88 ditambah dengan beta satunya adalah milik IQ, berarti 5,13. Ini X satunya adalah IQ. Lalu karena kita hanya punya dua variabel, jadi kita akan berhenti di beta 2 X2. Beta 2-nya sama dengan 42,05. X2-nya adalah edukasi. Ditambah dengan epsilon atau error term. Error term ini adalah, kita tulis dulu, error term ini merupakan hal lain atau variabel lain di luar variabel yang ada pada model. Variabel yang ada pada model apa? Yaitu IQ dan edukasi. Jadi, persamaan regresi kita, upah di sini dipengaruhi oleh IQ dan pendidikan dan variabel-variabel lain di luar IQ dan edukasi. Lalu kita akan coba melihat seberapa baik model regresi kita. Yang perlu kita lihat adalah nilai dari probabilitas F statistiknya. Seperti biasa, kita menggunakan acuan alfa, misalkan kita pakai 5%. Jika nilai F, probabilitas dari F statistiknya kurang dari 5%, maka model dinyatakan baik. Nah, kita lihat di sini, ini skornya adalah 0,00. Berarti ini di bawah 0,05. Maka model baik. Bagaimana model ini dapat dinyatakan sebagai model yang baik? Ceritanya seperti ini. Pada mulanya, hipotesis dari F statistik sendiri, tesisnya adalah seperti ini. H0, H0-nya adalah variabel X1 dan X2, karena kita hanya punya dua variabel independen di sini, secara simultan tidak berpengaruh pada variabel dependennya atau Y-nya.
Lalu H1-nya atau H alternatifnya adalah kebalikannya, yaitu variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh pada Y dengan kriteria yang sama, yaitu tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa. Nah, ketika kita lihat di sini 0,00 berada di bawah 0,05, yaitu di mana p-value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak. X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan pada Y, ini kita tolak. Jadi yang kita ambil adalah H1-nya, yaitu X1 dan X2 atau X berapapun jika variabel independennya lebih dari 2, ini berpengaruh pada Y. Jadi secara bersama-sama, secara simultan, X1 dan X2 ini berpengaruh pada Y. Jika kita notasikan dengan kita buat notasinya adalah seperti ini. H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya beta 1 maupun beta 2 ketika kita regresikan sama dengan 0, maka regresi kita jadi tidak berguna. Jadi useless ya. Jadi regresi yang kita lakukan pada beta 1 maupun beta 2, koefisiennya sama dengan 0. Atau di dalam modelnya ini sama dengan 0. 0, 0. Jadi regresi kita tidak ada gunanya. Maka dari itu modelnya ketika H0-nya ini tidak ditolak, maka regresinya menjadi tidak berguna. Nah, akan tetapi di dalam perhitungan kita, yang kita ambil adalah hipotesis alternatifnya, yaitu di mana X1 dan X2 berpengaruh secara simultan pada Y atau pada variabel dependennya. Selanjutnya kita akan lihat R-square-nya untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa besar varians model kita dapat menjelaskan variabel dependennya, atau seberapa kuat atau seberapa besar model yang kita bentuk dapat menjelaskan variabel dependennya. Jadi ini kan kita sudah memiliki modelnya. Nah, lalu kita akan menilai seberapa kuat model yang terbentuk ini dapat menjelaskan variabel dependennya. Nah, kita akan melihat dari R-square-nya. Kita lihat R-square di sini nilainya sama dengan 0,133 atau sebesar 13,3%. Maksudnya adalah bahwa model yang telah terbentuk dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 13,3%. Atau kita balik dengan bahasa lain, yaitu variabel dependent atau dalam hal ini adalah wage atau upah dapat dijelaskan oleh model sebesar 13,3%.
dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Nah, berarti 13,3 ini dijelaskan oleh model yang ada di sini, yaitu IQ dan edukasi. Sisanya sebesar berarti kurang lebih sekitar 86,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada adjusted R-square. Adjusted R-square ini merupakan penyesuaian dari R-square yang didasarkan atas banyaknya observasi dan juga banyaknya variabel. Nah, jika jumlah observasi besar, kita bisa menggunakan R-square. Dan jika jumlah observasinya kecil, kita bisa menggunakan adjusted R-square. Atau dalam sumber-sumber lain, R-square digunakan ketika kita menggunakan populasi, sedangkan adjusted R-square saat kita menggunakan sampel. Lalu untuk pengujian hipotesis, kita bisa melihat dari p-value dari T statistiknya. Di mana ketika p-value dari T statistik untuk variabel X1 dalam hal ini adalah IQ, ketika di bawah dari level signifikansi atau 5%, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. H0-nya adalah tidak ada pengaruh. Kemudian H1-nya adalah ada pengaruh. Kita lihat IQ berarti berpengaruh karena dia berada di bawah 5% atau 0,05. Lalu edukasi juga berpengaruh. Nah, maka secara parsial atau secara sebagian masing-masing variabelnya, IQ berpengaruh secara signifikan pada upah. Lalu edukasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap upah. Nah, jika tadi kita menggunakan F untuk menguji pengaruhnya secara simultan atau secara bersama-sama, berarti IQ dan edukasi atau pendidikan bersama-sama mempengaruhi upah. Nah, kalau kita menggunakan T, pengaruh parsialnya berarti kita melihat satu persatu variabelnya, yaitu di mana IQ nilainya di bawah 0,05, maka berpengaruh secara signifikan terhadap upah. Begitu juga dengan edukasi. Sekian pertemuan kita kali ini. Nanti saya akan beri tugas kurang lebih sama seperti ini. Mohon untuk segera dikerjakan dan dikumpulkan maksimal paling lambat 1 minggu setelah video ini terupload. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.